Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, udah cukup lama nih kita update video tema-tema terbaru untuk HyperOS. Dan apa kabarnya nih HyperOS 3? Kalian udah banyak nih update udah HyperOS 3. Dan kebetulan di Redmi Note, bukan Redmi Note ya, di Poco X6 Pro saya ini belum dapat HyperOS 3. Dan katanya sih kabarnya di kuartal hari ini ya, maksudnya di Desember hari ini. Mudah-mudahan sih cepat dapat ya. Dan oke, untuk di video kali ini kita akan bahas tema iOS, tapi ini temanya keren ya. Konsepnya hampir mirip tema-tema Samsung gitu. Ini warnanya dark itu termasuk untuk wallpapernya. Dan untuk wallpaper di rekomendasi tema kali ini wallpaper bawaan dari temanya ya. Jadi kita nggak akan ganti wallpapernya. Jadi kalian nggak usah nanya lagi untuk link wallpapernya karena ini wallpaper bawaan dari temanya. Dan oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema pertama ataupun review tema secara keseluruhan buat teman-teman ya, sekali lagi belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Konsepnya Android 16. Di bagian atas ini, tepatnya ada di bagian pojok kanan kiri atas ya, ada widget jam, hari, dan juga kalender aja. Ini widgetnya keren ya. Di widgetnya ala-ala Google Pixel gitu, ataupun Android 16, ataupun stok Android versi stoknya ya. Dan untuk icon pack pada tema ini juga semuanya berubah. Ini icon packnya sebenarnya hampir mirip seperti icon pack dari Poco ya, tapi ini lebih membulat gitu. Dan ini hampir mirip banget seperti Google Pixel ataupun stok dari Android gitu. Untuk kontrol center pada tema ini ada perubahan, dia warnanya kayak blue gitu ya. Dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian notifikasi bar tema ini udah ada perubahan. Kemarin tuh aku dapat update untuk HyperOS nya ya, aku pikir udah dapat update HyperOS 3, tapi ternyata pas aku update baru part security aja. Dan oke, untuk di bagian papan telepon untuk sistem yang lainnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara keseluruhan sih tema ini emang nggak kompatibel ya. Untuk HyperOS yang aku gunakan udah versi yang terbaru, dan kemungkinan besar untuk HyperOS di versi yang sebelumnya tema ini masih kompatibel secara resmi, secara keseluruhan ya, bukan secara resmi, secara keseluruhan. Jadi buat kalian yang masih pakai HyperOS di bawah HyperOS yang saya gunakan kali ini, kemungkinan besar untuk tema ini dia udah ada perubahan. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, walaupun di sini untuk tema ini bagian kontrol volumenya, kontrol volumenya di sini masih menggunakan tampilan yang baku ataupun gak transparan gitu. Ada beberapa tema yang transparannya itu keren banget ya. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini stok wallpapernya dia gelap aja ya, dia abu-abu tua gitu. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Ada widget jamnya di sini yang besar banget ya. Dan di bagian bawah sini ada finger in display, dia udah ada animasinya gitu ya. Dan kalau kalian stop ke bagian atas ini ada kustomisasi. Di sini kalian bisa pilih ya untuk tampilan di bagian widgetnya. Ada beberapa tampilan widget ya. Nah, di sini bisa kalian aktifkan atau bisa kalian nonaktifkan seperti ini. Dan untuk widgetnya di sini juga ada banyak banget pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Ini yang gemoy kayak gini keren ya. Yang gemoy, nah ini juga sama ya. Dan ini untuk ukurannya saturasi warnanya bisa kalian redupkan ataupun kalian terangkan. Kalau kalian suka dengan widget yang agak sedikit lebih temaram gitu ya, kalian bisa ke bagian sini gitu. Dan kalau aku suka untuk widget yang gemoy seperti ini ya. Dan oke nih, untuk tampilan di bagian widget di bagian bawah sini juga bisa kalian aktifkan ya. Nah, di bagian bawah sini nih widgetnya bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan sama ya. Tapi kalau misalnya kalian pilih seperti ini, nanti widgetnya dia ada di bagian sini. Dan sini juga ada kustomisasi. Dan nanti kalau kita klik untuk di bagian kustomisasi, dia langsung masuk ke bagian setelan ataupun setting ya. Dan ini bisa kalian kostum untuk tampilan di bagian wallpapernya. Dan oke nih, buat kalian yang ingin coba tema ini, kalian bisa munduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India ya. Android 16 ya. Di sini untuk nama dari temanya 16V3Q ya. 16 ya. Ini 16 ya. Dia tulisannya 16 ya. Dia Android 16. Untuk desainer dari tema ini TTQD ya. Dan untuk ukuran file dari tema ini cukup kecil ya, hanya 21,3 MB. 0,8 MB ya. Dan oke nih, kita masuk ke rekomendasi tema yang kedua.
Oke, untuk tema yang kedua kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Black Ox ya. Ukuran file dari tema ini sama ya, hanya 20,1 MB, dan desainer dari tema ini Okfury 02 ya, lagi-lagi Okfury ya. Okfury emang temanya keren-keren banget ya, termasuk dari tema ini. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Baru-baru ini kita dapat update untuk tema ini ya. Jadi untuk update-nya di bagian bawah sini sekarang ada docksbar ala-ala iPhone-nya, ala iPhone, ala-ala Samsung, dan secara look sih dari tema ini dia hampir mirip seperti UI-nya Samsung. Termasuk untuk widget jam di bagian atas ini, widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini ya. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Jujur, saya suka banget tuh tampilan di bagian icon packnya. Dia untuk icon packnya kecil tapi membulat gitu, agak membulat gitu ya. Dan ini keren banget ya. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan. Dan yang keren dari bar sinyal dia kayak semacam cahaya-cahaya gitu ya. Ini keren banget ya. Dan untuk di bagian counter center pada tema ini ada perubahan. Dia udah glass gitu ya. Dan ini keren. Dan tema ini kompatibel secara keseluruhan di mode gelap, termasuk untuk tema yang pertama tadi. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke, untuk di bagian papan telepon pada tema ini sayang di sini sama ya seperti tema yang pertama, termasuk untuk di bagian setelan tema ini ada perubahan ya. Dan untuk di bagian setelannya dia berbeda ya dari tema yang pertama. Bukan tema yang pertama ya sebelum update. Karena kemarin aku udah punya tema ini udah lumayan lama ya. Jadi untuk pertama sebelum update itu untuk di bagian icon-icon sini dia warna gelap seperti yang di tentang telepon seperti ini ya. Dia warnanya gelap seperti ini aja, tapi sekarang ada warnanya ya. Dia ada warnanya kayak semacam UI-nya Samsung, dia hampir mirip banget seperti UI-nya Samsung. Tentang telepon, logo dari HyperX di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan di sini aku udah pakai HyperX ya 2.0.0.9. Dan ini udah versi yang up to date ya, sebelum mungkin HyperX 3 ya. Dan oke nih, untuk di bagian kontrol volume pertama ini ada perubahan, dan ini transparan ya. Dia udah keren ya untuk tampilan di bagian kontrol volumenya, termasuk tema ini juga berubah di bagian sistem yang lainnya ya. Untuk aplikasi pesan sistem di sini masih menggunakan tampilan yang standar, untuk kontak juga nggak ada perubahan. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini keren ya, dia masih menggunakan wallpaper yang sama, wallpaper yang dark gitu, kayak semacam gambar donat gitu, tapi ini gelap ya. Dan di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuacanya nggak ada ya. Hanya widget jamnya dia warna dark juga ya. Di sini ada setting, bisa kalian tap seperti ini. Dan di sini ada dua pilihan widget ya, bisa kalian pilih widget yang agak kurus gitu ataupun yang agak gendut gitu ya. Dan di sini ada alter. Di sini kalian bisa setting untuk wallpapernya, dia langsung masuk ke bagian kostumisasi ya. Dan oke, kita balik lagi ya. Dan di sini juga ada setting atau rectangle screen ya. Lock screen elemen animasi bisa kalian aktifkan atau bisa kalian nonaktifkan. VPS display juga sama ya. Dan di sini juga ada beberapa aplikasi ada beberapa fitur yang bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Dan di sini untuk transparansi warnanya juga bisa kalian ukur ya. Ini untuk panjang pendeknya bisa kalian rubah-rubah, dan untuk warnanya bisa kalian rubah-rubah juga ya, tampilannya di bagian sini. Dan untuk tampilan widget jamnya bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Dan sini untuk ini media style ya. Ini untuk pemutar musik itu kalian bisa pilih yang button ataupun yang klasik. Dan di sini ada light ataupun dark. Kalau dark di sini lebih gelap lagi ya. Dia lebih gelap lagi kalau yang gelap. Nah, dari sini juga bisa kalian rubah yang dark semua ya. Jadi biar kelihatan lebih keren gitu. Dan untuk transparansinya juga bisa kalian atur ya. Untuk transparansinya bisa kalian atur, bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Dan untuk musik cover bisa kalian kostum sendiri ya. Jadi untuk musik covernya dia nanti secara otomatis akan masuk ke bagian kostumisasi. Dan untuk wallpapernya juga sama, bisa kalian kostum untuk tampilan di bagian wallpapernya. Caranya seperti sama, seperti biasa kalian masuk ke bagian kostumisasi tema aja seperti ini, terus pilih di bagian gaya kunci, terus pilih di bagian kostumisasi. Untuk tema yang pertama tadi juga sama ya. Jadi untuk kostumisasi di sini kalian bisa langsung klik di bagian kostumisasi, kalian bisa follow system ya. Jadi kalau misalkan kalian follow system, nanti untuk wallpaper yang ada di bagian lock screen itu mengikuti wallpaper dari temanya. Tapi kalau bisa kalian kostum aja, kostum seperti ini. Terus di sini kalian pilih custom wallpaper ya, custom wallpaper. Terus kalian pilih galeri. Dan oke nih, di sini kita akan coba ganti ya wallpaper untuk tampilan di bagian lock screen biar kalian paham ya. Dan oke, ini wallpapernya udah aku ganti ya. Jadi tampilan wallpapernya dia nanti akan jadi seperti ini. Dan buat kalian yang suka dengan wallpaper seperti ini, nanti aku up di Telegram ya. Di Telegram ya, kalian tinggal kunjungi Telegram aku aja. Nanti kalian bisa download untuk wallpapernya. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema UI Samsung ataupun UI One UI ya, ataupun Android 16 yang kalau menurutku temanya keren ya, lebih keren daripada tema iOS ataupun buat kalian
yang nggak suka dengan tema-tema iOS, mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen tampilan dari HyperOS-nya agak sedikit berbeda. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya rekomendasi tema kalian lainnya ataupun punya saran dan kritik, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.